Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengar kasih, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan melewati ayat ke-28 di surat Al-Anfal ini bahwa harta dan anak adalah dua perkara yang harus menjadi perhatian, karena di samping sebagai anugerah, harta dan anak juga adalah ujian, cobaan. Anak dalam ayat ini digambarkan sebagai ujian dan cobaan, sebagaimana pula harta. Maknanya adalah bahwa hadirnya harta kadang bisa membahagiakan, namun kadang bisa menyengsarakan. Hadirnya anak kadang bisa melegakan, tapi kadang bisa menyesakkan dada. Hadirnya harta dalam kehidupan kadang bisa memberikan kenikmatan, tapi di sisi lain hadirnya harta bahkan mungkin bisa menjadi masalah dalam kehidupan. Sebagaimana hadirnya anak bisa memberikan kepada orang tua dengan kenyamanan, ketenangan, tapi pada satu sisi anak kadang bisa menggelisahkan hati para orang tua. Allah SWT menggambarkan ini semua kepada kita terkait dengan harta dan anak untuk senantiasa dijadikan bahan perhatian oleh para orang tua, oleh setiap keluarga rumah tangga sebagai ujian, sebagai cobaan. Karena di balik itu semua tentu saja ada sesuatu yang harus menjadi bagian dari pahala yang besar, yakni tatkala harta itu menjadi investasi di jalan Allah SWT, tatkala diinfakkan untuk tujuan-tujuan kemuliaan, bahkan untuk tujuan membela agama Allah. Sebagaimana anak hadir harus mampu menjadi tunas-tunas yang bisa menjadikan mereka sumber harapan dan kebanggaan orang tua dari generasi-generasi masa depan yang saleh dan salehah. Dengar kasih, rumah tangga itu adalah bagian dari ibadah terlama dalam kehidupan. Oleh karena itu jangan saling berlepas tangan, apalagi saling menyalahkan. Tatkala kondisi keluarga rumah tangga tidak sesuai dengan harapan, maka tentu harus lakukan evaluasi secara bersama-sama di antara masing-masing pasangan tentang hadirnya harta, tentang hadirnya anak. Apakah bisa membawa kebahagiaan ataukah sebaliknya? Apakah membawa ketenangan atau kegelisahan? Semua tentu berpulang kembali kepada apa yang kita bangun, kembali apa yang kita niatkan dalam kehidupan kita. Manakala harta itu dibangun dari tujuan-tujuan yang jelas, berlandaskan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka tentu harta itu akan menjadi sumber kemaslahatan, menjadi jalan menjejak surga yang dijanjikan Allah SWT. Sebagaimana hadirnya anak-anak kita, tatkala mereka kita rawat, kita jaga, kita pelihara dengan baik, dan kemudian tunas-tunas itu senantiasa terbimbing dalam pilar tauhid yang kokoh dan kuat, maka tentu pada akhirnya mereka akan menjadi pewaris estafet pembangunan dari pembangunan ruhiyah di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Mereka yang nanti akan senantiasa membasahi lisan mereka, membasahi bibir mereka dengan kekuatan doa. Kekuatan doa yang indah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan kedua orang tuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Ya Rabb kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi dan kasih mereka berdua ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami sekecil. Inilah cermin dari anak-anak yang soleh dan solehah dalam kehidupan. Tapi bayangkanlah apa yang bakal terjadi ketika mereka tidak kita rawat, tidak kita jaga dan kita pelihara dengan fondasi keimanan. Maka tentu harapan-harapan untuk didoakan oleh mereka akan sangat jauh dalam kehidupan. Wa na'udzubillah min dzalik. Tentu yang harus kita bangun, yang harus kita persiapkan adalah harapan-harapan yang positif dalam kehidupan. Bagaimana anak-anak kita tampil menjadi generasi-generasi yang saleh dan salehah, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam kehidupan,
yang mampu mewarisi estafet tonggak perjuangan menjadi generasi yang bisa melanjutkan nilai-nilai tauhid dan akhlak yang kuat di dalam kehidupan. Sebagaimana ketika mereka diwariskan dengan harta, maka harta yang ada dalam kehidupan itu mampu dioptimalkan sebagai jalan untuk menempuh kemuliaan, keridhaan dan keberkahan insya Allah SWT. Dengan harta, anak, Allah gambarkan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian, agar kita tidak terlena dengan urusan harta dan anak. Sebagaimana tatkala kita belum berkesempatan mendapatkan harta, maka tentu jangan menggelisahkan hati kita. Jangan dibuat gelisah dengan tidaknya harta dalam kehidupan kita. Sebab bisa jadi ketika kita milikinya, ada sesuatu yang nanti akan menimbulkan kemadaratan dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang kita miliki, dari apa yang hari ini sedang kita nikmati. Karena di balik itu semua tentu Allah punya cara lain, Allah punya rencana-rencana lebih baik untuk memberikan kepada kita kemantapan hati tentang kebahagiaan semuanya. Harta tidak selamanya membahagiakan kita. Anak tidak selamanya membahagiakan kita. Oleh karena itu, harta dan anak, bahagia atau tidaknya bergantung kepada apa yang kita bangun di dalam kehidupan. Betapa indahnya Al-Quran menggambarkan terkait dengan harta dan anak itu sebagai cobaan dan ujian. Allah tidak hanya sekedar membahagiakan kita dengan gambaran-gambaran bahwa anak itu anugerah, harta itu anugerah. Tapi Allah juga ingatkan kembali kepada kita, di satu sisi sekali waktu harta dan anak itu bisa menjadi sumber ujian yang bisa menyesakkan dada kita, menggelisahkan hati kita, bahkan kemudian mencemaskan hati kita. Maka di balik semua hal yang kita bangun dalam kehidupan kita, hadirnya Ramadan sejatinya menjadi peluang dan kesempatan terindah dalam kehidupan. Bagaimana membangun kembali pilar rumah tangga, pilar keluarga yang visi dan misinya sama terkait dengan hadirnya harta yang maslahat. Demikian juga anak yang maslahat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menghadirkan anak kita menjadi sumber bagian dari anak yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, dari anak yang soleh dan solehah di dalam kehidupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.